Jejak Atisa di Nusantara Indonesia. Santo Saba Explorer tanggal 4 September tahun 2020, inilah bukti fakta sejarah pohon bodi, juga tentang yang ditulis Atisa di Bhamkara, Istana Payung Perak, saat belajar kepada Sefarnat Vipa Dharmakirti di tempat pembelajaran, Dharmik original terdahulu, pusat Kadatuan Srivijaya masa sebelum dan sesudah Islam. Tentang Asoka, adalah sejarawan arkeolog Inggris John Hubert Marshall dan Alexander Cunningham, seorang arkeolog Inggris dan insinyur dikenal sebagai Bapak Survei Arkeologi India, dengan karya tulisan situs warisan seperti Barhut Stupa, Sarnath, Sanchi dan Kuil Mahabodhi. Purana dan Mahavamsa menyatakan bahwa ayahnya Asoka adalah Kaisar Maurya Bindusara dan kakeknya adalah Chandragupta pendiri kekaisaran. Ashokavadana menyatakan bahwa ibu Ashoka adalah putri seorang Brahmana dari Champa dan dinubuatkan untuk menikah dengan seorang raja. Ayahnya membawanya ke Pataliputra di mana dia dilantik menjadi harem Bindusara dan akhirnya menjadi ratu utamanya. Vamsatapakasini atau Mahavamsatika, sebuah bahasan tentang Mahavamsa, memanggilnya Dharma, Dhamma, dalam Pali, menyatakan bahwa dia berasal dari klan Maurya Ksatria. Sebuah Divyavadana legenda menyebut dirinya Janapada Kalyani. Purana menyatakan bahwa ayah Ashoka, Bindusara, memerintah selama 25 tahun, bukan 28 tahun seperti dalam catatan Sri Lanka, jika ini benar. Kenaikan Asoka 3 tahun sebelumnya hingga 268 SM dan kita berasumsi bahwa Buddha wafat pada 486 SM, maka waktu Asoka adalah ada pada tahun 268 SM. Moggalliputta Tissa, yang dilindungi oleh Ashoka, mengirimkan 9 misi. Setiap misi terdiri dari 5 biksu dan dipimpin oleh seorang sesepuh. Ia mengirim putranya sendiri Mahinda, ditemani oleh 4 teras lainnya. Itiya, Utiya, Sambala, dan Badasala. Selanjutnya, dengan bantuan Moggalliputta Tissa, Ashoka mengirim ke wilayah yang jauh seperti Kashmir, Gandhara, Himalaya, Tanah Yonas, Yunani, Maharashtra, Suvana Bumi, Sefarnat Vipa, Nusantara Indonesia. Pada tahun pemerintahan ke-18 Ashoka, menyebutkan nama dari mereka yang pergi berziarah juga membawa misi berikut. Mahinda ke Sri Lanka, Majantika ke Kashmir dan Gandhara, Mahadeva sampai Mahisa Mandala, Rakshita ke Vanavasa ke Aparantaka, India Barat, Mahadama Rakshita sampai Maharashtra, Maharakshita ke negara Yunani, Majima ke Himalaya, Sona dan Utara hingga ke Suvabumi, Sefarnat Vipa, Nusantara Indonesia. Selama tahun pemerintahan ke-19 Putri Ashoka, Sang Hamita, pergi ke Sri Lanka untuk membentuk Ordo Biarawati, membawa anak pohon dari pohon Bodhi yang suci bersamanya. Pusat Peradaban Maju Nusantara terdahulu, tempat mengajar dan belajar ajaran leluhur Nusantara, Dharmik original, sebelum era Srivijaya bernama, Mongtakui. Masyarakat setempat terdahulu hingga kini menyebut Muotakui, setelah era Belanda hingga saat ini terpublikasi menjadi Candi Muara Takus, lengkap dengan universitas dan jejak pohon bodinya, masyarakat menamakannya dengan pohon Asoka. Pohon bodi nama latinnya Ficus religiosa. Spesies yang dikenal sebagai pohon bodi, pohon pipala, pohon pipal atau pohon Ashwatha, spesies ara yang berasal dari subbenua India, barat daya Tiongkok dan Indochina. Spesies tersebut masuk dalam Moraceae keluarga ara dan mulberry. Di area tertinggi sekitar pusat puja, masih tersisa jejak sebuah pohon bodi. Pohon Asoka, yang dibawa oleh Raja Asoka ke Nusantara, saat beliau melakukan samadhi, di tempat para master dharmik, para Brahmin, Batara Guru, RC, Datuok melakukan kontemplasi tapo, Batarak, Upasena, Kamala, menuntaskan akhir pembelajarannya. Hal ini dilakukan pula oleh Raja Asoka pertama dan Atisa di Bhamkara Ricnana dari Tibet. Beliau Raja Asoka ini membawa bibit pohon Asoka dari negerinya, melakukan samadhi sampai bibit itu berakar dan tumbuh, perkiraan waktu 10-20 hari. Di tempat ini pula lah diantaranya pelajar dari Tibet belajar dan melakukannya. Atisa di Bhamkara Ricnana, tahun 1013 M, ia melakukan perjalanan ke Sriwijaya tinggal selama 12 tahun untuk belajar, lalu kembali ke India, meninggal tahun 1054 di Nyetang, Tibet. Atisa di Bhamkara Ricnana mempersembahkan banyak permata dan emas, para pengikutnya juga mempersembahkan 1 koin emas untuk masing-masing siswanya Guru Dharmakirti Sufarnat Vipa.
Guru Dharmakiti Suvarnatvipa mempersembahkan Buddha Rupang untuk di Pamkara dan ia menetap di Istana Payung Perak di Suvarnatvipa selama 12 tahun. Selama di sini ia tidur di lantai, di ujung kaki tempat tidur gurunya sebagai tanda penghormatan murid kepada guru. Jadi, di Nusantara jauh sebelum Masehi juga pada abad 4M sampai dengan 7M, peziarah Tiongkok datang untuk belajar tentang Dharmik original ajaran leluhur bangsa Nusantara Indonesia yang disebut dengan Dharma, Dhamma. Bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara Indonesia.